Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrotul Goliah, NIM 18121001. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dari bahan ajar. Yang kedua, jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Yang keempat, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Dan yang kelima, langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari bahan ajar. Apa sih pengertian dari bahan ajar? Menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bahan, informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebenarnya banyak sekali pengertian bahan ajar menurut beberapa ahli. Namun di sini saya menyimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Poin yang kedua adalah jenis-jenis materi atau bahan ajar. Ada beberapa jenis-jenis materi atau bahan ajar, diantaranya adalah operation sheet, lembar informasi, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini berisi lembaran-lembaran tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Keuntungan lembar kerja siswa bagi guru adalah dapat memudahkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sedangkan keuntungan bagi siswanya adalah memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri. Selain dari yang 3 tadi, ada juga modul. Modul ini berisi metode atau cara dan cara mengevaluasi yang disusun secara sistematis untuk siswa. Modul ini ada 2, yaitu modul inti dan modul pengayaan. Poin yang ketiga adalah kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar menyangkut rincian konsep-konsep yang akan dipelajari oleh peserta didik. Contohnya adalah pembelajaran proses fotosintesis dapat diajarkan di SD, di SMP, di SMA maupun di perguruan tinggi. Akan tetapi, kedalaman dan keluasan materinya akan berbeda. Karena semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka akan semakin dalam materi yang akan diajarkan. Poin yang keempat adalah pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Dalam mengurutkan materi atau bahan ajar harus dilakukan secara tepat, apalagi materi yang berhubungan dengan yang bersifat prasyarat. Contohnya, materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan sulit mempelajari pengurangan sebelum siswa ini mempelajari penjumlahan. Jadi, dalam materinya harus diurutkan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu pembagian. Ada 2 pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Yang pertama, pendekatan prosedural, dan yang kedua, pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural adalah pendekatan yang menggambarkan langkah-langkah materi secara urut, dan pendekatan hierarkis adalah materi yang menggambarkan langkah-langkah secara berjenjang. Poin yang terakhir adalah langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu identifikasi standar kompetensi. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi aspek-aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di antara aspek-aspek kompetensi ini adalah ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Langkah yang kedua adalah identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran.
Identifikasi ini dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan ranah pembelajaran. Contohnya, ranah kognitif ditentukan berdasarkan aspek intelektual. Dengan demikian, materi yang sesuai dengan ranah kognitif adalah materi berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis-jenisnya adalah lembar informasi, lembar kerja siswa, modul, dan lain sebagainya. Untuk kedalaman dan keluasan materi ditentukan dari jenjang pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka akan semakin luas pembahasannya. Untuk pendekatan dalam mengurutkan materi itu ada dua, yaitu pendekatan prosedural dan hierarki. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.